Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, Wonwi yang mengikuti tes ujian rank, akhirnya ia bertemu dengan Kapten Noh Sunggu. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Kapten Noh membuka pedangnya. Ia berkata, "Kebohongan yang sangat jelas. Kau bilang kakekmu adalah salah seorang warrior dari skuad darah serigala. Asal kau tahu, tidak ada seorang warrior di antara skuad darah serigala yang identitasnya cocok dengan kakekmu. Sekarang jawab, siapa kau sebenarnya?" Dengan gerakan yang sangat cepat, Kapten Noh mencekik leher Wonwi. "Rupanya kau mau mati. Bukannya tadi kau bilang kakekmu bekerja untuk ayahku. Aku berlatih dengan skuad darah serigala sejak aku kecil. Jadi, aku pasti ingat semua prajurit yang ada di bawah pimpinan ayahku." Peri pedang panik saat melihat Wonwi dicekik Kapten Noh. "Kau langsung ketahuan. Apakah kau bisa melawannya sendirian? Cepat, gunakan saja aku." Wonwi berpikir, jika aku menggunakan pedang ini, situasinya akan menjadi lebih buruk. Untuk sekarang, aku akan mencoba membujuknya. Tiba-tiba, peri pedang berteriak, "Wonwi, serangan datang dari bawah." Dengan sigap, Wonwi menahan serangan Kapten Noh menggunakan pedang pendeknya. Serangan Kapten Noh tidak cukup sampai di situ. Ia pun dengan sangat cepat menendang Wonwi hingga ia terlempar ke belakang. Wonwi yang mendapatkan serangan dadakan itu, ia berpikir, "Rasanya seperti punggungku mau patah. Aku tak tahu bagaimana seseorang bisa menjadi secepat itu. Kalau aku tetap seperti ini, tubuhku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Melihat Wonwi yang mendapatkan serangan seperti itu, peri pedang berkata, "Bertahanlah Wonwi. Apa kau baik-baik saja setelah mendapatkan serangan seperti itu? Sampai-sampai kepalamu berdarah." "Aku baik-baik saja. Serangan barusan bukanlah sebuah teknik. Kepribadiannya yang kejam masih sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Tapi kepalaku sedikit pusing dan sulit untuk berkonsentrasi." Mendengar perkataan Wonwi, peri pedang berkata, "Baiklah, pria tua itu akan menyerang lagi. Bergeraklah saat aku memberitahumu untuk menangkis serangannya." Serangannya adalah horizontal dari leher ke kanan. "Sekarang tangkislah." Dengan sigap, Wonwi menahan serangan Kapten Noh. Meski ia mampu menahannya, tapi saking kerasnya, tubuh Wonwi kembali terlempar. Kapten Noh pun heran, mengapa orang sepertinya mampu 2 kali menahan serangannya. Wonwi mencoba bangkit, dan ia melihat bahwa pedangnya terlempar jauh. "Aku hampir mati untuk kedua kalinya. Terima kasih peri pedang sudah menolongku." Di saat Wonwi mulai lengah, Kapten Noh langsung menginjak Wonwi hingga terjatuh. Sambil mengacungkan pedangnya, dengan tegas Kapten Noh berkata, "Sekarang jawab aku, dari mana kau mendengar tentangku dan tentang skuad darah serigala?" Wonwi hanya tertawa. Ini suatu kesempatan. Dia berencana untuk menginterogasiku. Wonwi pun berkata, "Kapten Noh, tidakkah Tuan ingin menemukan adik perempuan kesayangan Tuan?" Mendengar perkataan Wonwi, Kapten Noh pun terkejut. "Adik perempuan? Sepertinya kau sudah menyelidiki diriku dengan seksama." Dengan mengeraskan injakannya, Kapten Noh meneruskan perkataannya, "Tapi ternyata kau melewatkan sebuah fakta, kalau adikku satu-satunya telah mati." Dengan spontan, Wonwi berkata, "Faktanya adalah Nona Sehwa masih hidup. Pada saat ayah Anda terbunuh, Nona Sehwa telah diculik." "Apakah Tuan tahu jasad yang ada di lokasi kejadian? Mengapa hanya jasad Nyonya Sehwa yang hangus terbakar oleh api?" Mendengar perkataan Wonwi, Kapten Noh sangat terkejut. Ia pun meminta Wonwi untuk melanjutkan perkataannya. Wonwi melanjutkan dengan tegasnya. Ia berkata, "Faktanya itu adalah jasad yang palsu. Nyonya Sehwa sampai saat ini masih hidup. Jika Tuan mau tahu kebenarannya, mari kita buat kesepakatan." Kapten Noh terdiam sejenak. Kemudian ia pun menancapkan pedangnya tepat di samping leher Wonwi. Ia berkata,
Bahkan, kau sampai mengetahui namanya. Dari yang aku lihat, sepertinya kau tidak menggertakku. Baiklah, anggap saja aku telah kau bodohi. Aku akan mendengarkan penjelasanmu. Akan kuputuskan untuk membuat kesepakatan setelah aku mendengarnya. Jelaskan padaku di mana Sehwa sekarang berada. Dengan tenang, Wonwi menjawab. Nyonya Sehwa sekarang berada di Bunga Bulan. Kapten Noh pun berkata, Bunga Bulan itu adalah yang dimiliki Blood Star pertama. Ia adalah Jang Ryong. Jadi, dalang atas meninggalnya ayahku adalah dia. Wonwi berkata, benar Tuan, seperti dugaan Anda. Semua ini terjadi demi untuk mengobarkan amarah Anda dan mengontrol pasukan darah serigala, dan semua itu adalah rencananya. Kemudian Kapten Noh berkata, itu semua tidak mungkin dan tidak masuk di akal. Laporan yang kuterima, luka yang ada di tubuh ayahku jelas-jelas dilaporkan sebagai. Belum sempat Kapten Noh melanjutkan perkataannya, Wonwi dengan santainya berkata, Tuan, apakah Anda melihat langsung dengan kedua mata Anda pengambilan dan pengecekan jasad ayah Anda? Semuanya sudah diurus oleh Bunga Bulan, dan Komandan Clearmoon juga terlibat. Melihat reaksi Kapten Noh yang mulai goyah dan terdiam, Wonwi melanjutkan perkataannya. Saat ini, Nyonya Sehwa berada di cabang Guemi milik Bunga Bulan di Zhejiang. Akan ada banyak mata-mata di sana. Jadi, mohon kirimkan seseorang yang bisa dipercaya untuk memeriksanya. Dengan santainya, Wonwi kembali berkata, jika sejauh ini apa yang telah saya sampaikan, apakah ini berarti Anda bersedia membuat kesepakatan? Tolong bantu saya, Tuan. Sekali saja, ketika saya membutuhkan kekuatan Anda. Kemudian, Kapten Noh mengulurkan tangannya. Ia berkata, jika saja kalau semua ceritamu ini palsu, tidak peduli dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu dan langsung memenggal kepalamu. Masih dengan santainya, Wonwi berkata, Tuan, saya telah memakan cacing darah. Apakah itu masih kurang untuk Anda? Saya harap Anda menemukan adik Anda dengan secepatnya, Tuan. Sambil menarik Wonwi untuk bangkit, Kapten Noh berkata, aku masih belum bisa mempercayaimu sepenuhnya. Namun, jika apa yang kau katakan itu benar, aku tidak peduli dengan kesepakatannya. Aku akan menganggapmu sebagai penyelamatku di sepanjang hidupku. Dengan tersenyum, Wonwi berkata, terima kasih Tuan, Anda sangat murah hati, persis seperti yang telah dirumorkan. Wonwi berkata di dalam hatinya, inilah salah satu alasan mengapa aku bisa mempercayai Kapten Noh dan mengikutinya di kehidupanku sebelumnya. Kemudian, Wonwi melihat apa yang telah diberikan Kapten Noh di tangannya. Ternyata, ia telah mendapatkan nilai dengan rank menengah. Kapten Noh berkata, aku tidak memberikanmu karena kesepakatan kita, tapi kau pantas mendapatkannya karena kau telah berhasil menangkis 2 seranganku. Jadi, apakah kau mendengar kepribadianku dari kakekmu? Wonwi pun balik bertanya, apakah Anda akan percaya jika itu adalah jawaban saya? Kapten Noh kemudian berkata, aku tidak tahu apakah kau bodoh atau pintar. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan nama kakekmu. Namun, setelah aku memberimu tekanan, kau sendiri langsung memberikanku informasi. Wonwi hanya tertawa. Setelah saya pikir, ternyata Anda ada benarnya juga. Saya telah terkena jebakan Anda, Tuan. Kapten Noh pun dengan tegasnya berkata, aku tidak tahu apa yang telah kau rencanakan, tapi untuk saat ini aku mempercayaimu. Wonwi berjalan mengeluari gua itu. Pri pedang berkata, hampir saja aku kira akan terjadi sesuatu yang mengerikan setelah aku terlempar jauh. Wonwi, kau memang beruntung. Sambil memperhatikan, Kapten Noh berpikir, dia anak yang cukup aneh. Dia bisa tenang dalam situasi yang seperti itu. Rasanya dia seperti sudah hidup 10 tahun lebih lama dari penampilannya. Dan juga gerakannya tadi. Bahkan jika aku menganggap tangkisan pertamanya adalah sebuah keberuntungan, namun ketika dia menangkis untuk kedua kalinya, ia mampu menangkisnya dengan kedua mata tertutup. Selangkah lebih lambat jika menganggap dia bisa merasakan ki milikku. Aku bingung untuk menjelaskannya,
Tapi ini mustahil. Rasanya seperti ada yang membantunya. Kapten Noh pun berjalan, kembali memasuki gua. Sambil berjalan, ia berkata, "Pikiranku telah kemana-mana, karena alasan yang tidak aku ketahui. Yang pasti, aku tidak membencinya." Di luar gua, Kapten Oh berteriak, "Berbarislah sesuai dengan rank yang telah kalian dapatkan. Lempengan rank menengah akan bergerak bersamaku." Melihat Wonwi yang berjalan menghampiri Kapten Oh, Juabek terkejut. Ia berkata, "Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Bagaimana kau bisa berada di rank menengah sama sepertiku, sedangkan kau jauh lebih lemah?" Wonwi yang mendengar ocehan Juabek hanya bisa tertawa sambil menampakkan rank menengah yang telah dia dapatkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.